Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan mengenai retorika dan kekeliruan dalam penalaran. Anggota kelompok kami yang pertama ada saya sendiri, Hanafia Ramadhani dengan NPM 18010026, lalu ada Bagus Saputro dengan NPM 0039, Lina Wahyu NPM 0058, dan Alvina Husni NPM 0067. Yang pertama adalah retorika. Istilah retorika secara etimologi berasal dari bahasa Latin Yunani kuno retorika, yang berarti seni berbicara. Retorika merupakan sebuah teknik membujuk atau rayuan secara persuasi untuk menghasilkan pujukan dengan melalui karakter pembicara, emosional, atau argumen. Retorika berasal dari bahasa Inggris rhetoric, yang artinya ilmu berbicara, yang dalam perkembangannya berarti seni berbicara di hadapan umum atau ucapan untuk menciptakan kesan yang diinginkan. Walaupun beragam pendapat tentang retorika, namun dengan jelas dapat diketahui bahwa tujuan utama retorika adalah tercapainya tujuan pembicaraan atau terjadinya komunikasi yang efektif. Yang selanjutnya adalah kekuatan bahasa dalam retorika. Bahasa memiliki 3 kegunaan umum yang tumpang tindih. Yang pertama, ada mengkomunikasikan informasi yang mengklaim kebenarannya secara objektif. Maksudnya adalah dalam berkomunikasi, proposisi sebuah kalimat atau bahasa bisa saja benar atau salah dan diklaim sebagai penggambaran fakta secara objektif serta hubungan di antara proporsi tersebut. Lalu yang kedua, mengekspresikan emosi dan sikap yang mengungkapkan pengalaman secara subjektif. Maksudnya adalah seseorang dapat mengekspresikan emosi dan sikap yang tidak benar atau salah dalam arti yang sama seperti informasi di atas, tetapi mengungkapkan pengalaman subjektif. Jadi seseorang dapat mengungkapkan informasi hanya berdasarkan pengalaman subjektif saja, namun belum tentu kebenarannya akan informasi tersebut atau fakta tersebut. Yang ketiga, berusaha untuk menyebabkan perubahan dalam perilaku atau keyakinan orang lain. Maksudnya adalah seseorang mampu untuk mengubah perilaku ataupun keyakinan yang dimiliki oleh orang lain hanya dengan sebuah informasi. Misalkan, dengan memberi mereka perintah, dengan membuat permintaan, atau dengan berusaha mengubah sikap, sentimen, atau pendapat mereka. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Yang selanjutnya yaitu retorika menurut Aristoteles. Yunani klasik dan Roma memiliki cara sistematis yang berguna untuk menggambarkan kombinasi faktor-faktor yang berhasil disebarkan oleh pesan persuasif. Pertama kali secara formal ditetapkan oleh Aristoteles. Faktor-faktor ini masih menawarkan pengertian yang berguna tentang seluk-beluk yang terlibat dalam setiap tindakan persuasif. Yang pertama, etos. Ini didahulukan dan berusaha membangun kepercayaan penulis atau sumber pesan. Pesan yang berhasil dalam hal etos adalah pesan yang berbicara dengan cara yang tepat, dapat diandalkan dan dihormati sejauh menyangkut audiensnya. Yang kedua, logos. Setelah Anda menunjukkan bahwa Anda dapat dipercaya, logo menggambarkan konten informasi yang Anda sajikan kepada audiens Anda. Yang ketiga, pathos. Cara sesuatu membuat Anda merasa. Pathos menggambarkan daya tarik emosional dari sebuah pesan dan cara penyampaiannya. Pesan itu menyakup segala sesuatu, mulai dari ketakutan, kemarahan, hingga patriotisme dan penghormatan, dan seringkali merupakan bagian terpenting dari tindakan persuasi. Yang keempat, gaya. Menurut Aristoteles, gaya bicara penting karena berkaitan dengan bagaimana audiens menerima apa yang dikatakan oleh pembicara. Dia berpendapat bahwa kemampuan berdramatika adalah bakat seorang sehingga pembawaannya tepat. Yang selanjutnya yaitu jargon, tabir asap, kata kunci, dan eufemisme. Yang pertama, jargon. Kata dan frasa yang hanya dikenal oleh audiens ahli terkadang digunakan secara sah di antara para pakar, tetapi terkadang digunakan untuk membingungkan non-ahli dan membatasi keterlibatan mereka. Yang kedua, kata kunci. Kata dan frasa modis yang digunakan untuk membuat suatu terdengar mengesankan dan terkini, seringkali kasus gaya di atas substansi dan sedikit pemikiran di bawah permukaan. Yang ketiga, tabir asap.
proses penyembunyian verbal, di mana seseorang mencoba untuk menghindari atau menyembunyikan poin kunci di bawah sejumlah besar kata-kata yang tidak relevan. Yang keempat, eufemisme, sengaja mengganti kata atau frasa yang tampak negatif dengan sesuatu yang lebih netral, seringkali untuk menyembunyikan keparahan dari apa yang telah terjadi. Yang selanjutnya yaitu hiperbola, litotes, dan paralepsis. Yang pertama, hiperbola, sengaja melebih-lebihkan sesuatu untuk efek retoris dan dampaknya berkisar dari pembicaraan sehari-hari yang penuh warna hingga daya tarik yang sangat emosional. Ini tidak dimaksudkan untuk dipahami secara harfiah. Seperti kebanyakan kiasan retoris, penggunaan hiperbola yang terampil dapat meningkatkan dampak emosional dari posisi mereka tanpa perlu membenarkan kebenaran literalnya. Yang kedua, litotes adalah kebalikan dari hiperbola yang memerlukan penggunaan pernyataan yang meremehkan atau negatif untuk menekankan suatu hal. Sekali lagi, ini bisa menjadi bagian dari bahasa sehari-hari dan alat persuasif yang kuat, seringkali menggunakan negatif ganda untuk menyampaikan kekuatan opini. Yang ketiga, paralepsis, mengikuti pola retorika yang serupa. Ini melibatkan pengenalan ide sambil mengeklaim bahwa Anda sebenarnya tidak ingin mendiskusikan ide ini. Ini adalah perangkat yang sangat licin dan ketika digunakan untuk terampil dapat melemparkan semua jenis fitnah sambil mengabaikan tanggung jawab apapun atas apa yang dikatakan. Yang selanjutnya, jangkauan-jangkauan dalam retorika. Retorika memberi bimbingan tentang bagaimana memanfaatkan bahasa dalam kegiatan bertutur. Bagian-bagian yang termasuk dalam jangkauan bimbingan retorika adalah yang pertama, memilih ragam bahasa. Retorika menyadari bahwa bahasa dalam pemakaiannya tidak hanya mengenal satu ragam saja. Ada tutur resmi dan ada tidak tutur resmi. Masing-masing ragam tutur ini memiliki bidang pemakaiannya sendiri-sendiri. Ragam bahasa pergaulan misalnya, hanya cocok untuk mengobrol dengan teman akrab, tetapi tidak cocok dipakai dengan bertutur resmi. Atas dasar kesadaran ini, retorika menganjurkan kepada setiap penutur untuk memilih ragam bahasa yang efektif, yaitu ragam bahasa yang didasari atas penyesuaian yang tepat dengan situasi tutur, bentuk tutur, topik tutur, kondisi penanggap tutur, serta lingkungan sosial dan budaya dari pihak yang terlibat dalam kegiatan bertutur. Yang kedua, memilih materi bahasa. Retorika mengakui bahwa bahasa memiliki materi yang berimbang dengan kebutuhan masyarakat pemakainya. Meskipun demikian, tidak berarti bahwa setiap materi itu cocok untuk segala situasi. Karenanya di sini diperlukan kecakapan untuk memilih materi bahasa yang paling efektif. Ciri umum dari materi bahasa yang efektif ini adalah di satu pihak ia bisa dengan tepat mewadahi gagasan penuturnya, sedangkan di pihak lain materi tersebut memiliki kemampuan yang memadai bila dipakai untuk mengungkapkan kembali gagasan-gagasan oleh lawan bicara atau penuturnya. Yang ketiga, menata materi bahasa. Retorika mengakui bahwa bahasa memiliki materi yang berimbang dengan kebutuhan masyarakat pemakainya. Meskipun demikian, tidak berarti bahwa setiap materi cocok untuk segala situasi. Yang keempat, memilih gaya bahasa. Bagi retorika, gaya bahasa atau style memegang peran yang penting dalam bertutur. Peranan gaya bahasa ini seperti aroma dalam makanan, yakni untuk merangsang selera atau pendengar. Retorika selain menganjurkan kebenaran dan ketepatan, juga menyarankan menggunakan gaya bahasa atau majas yang mampu memikat perhatian pendengar. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kekeliruan dalam penalaran atau logika. Logika adalah bahasa Latin berasal dari kata logos yang berarti perkataan. Kekeliruan adalah jenis umum yang dapat dikenali dari penalaran yang salah. Secara efektif, terlibat dengan kesalahan argumen berarti mengidentifikasi asumsi tersembunyi yang tidak beralasan. Jadi, kekeliruan logika atau penalaran adalah bentuk-bentuk atau jenis-jenis argumen yang tidak tepat atau salah. Incorrect argument. Argumen yang salah tidak dapat menjaminkan kebenaran kesimpulan mereka, tetapi mereka tidak sama hal sebagai argumen dengan premis palsu. Yang pertama, sebuah argumen tidak selalu salah ketika didasarkan pada premis yang salah atau ketika memiliki kesimpulan yang salah. Yang kedua, argumen yang salah masih bisa memiliki premis yang benar.
Yang ketiga, argumen yang salah masih bisa memiliki kesimpulan yang benar. 2 kategori besar kekeliruan. Yang pertama, kekeliruan informal. Bentuk argumen yang tidak valid secara logis dan kesalahan dalam penalarannya bisa jadi ditentukan murni dengan mengacu pada struktur logis. Yang kedua, kekeliruan informal. Bentuk penalaran yang salah atau cacat yang berhubungan dengan isi premis dan harus ditentukan dengan mengacu pada informasi eksternal. Baik, saya akan melanjutkan. Di sini ada beberapa macam-macam kekeliruan formal. Yang pertama, valency of 4 terms atau kekeliruan karena menggunakan 4 terms. Maksudnya kekeliruan berpikir karena 4 terms dalam silogisme ini terjadi karena term penengah diartikan ganda, sedangkan dalam patokan diharuskan hanya terdiri dari 3 term. Misalnya, semua perbuatan mengganggu orang lain diancam dengan hukuman. Orang berpenyakit menular harus diasingkan. Orang berpenyakit panu adalah membuat penularan penyakit, jadi dia harus diasingkan. Yang kedua, fallacy of undistributed middle atau kekeliruan karena kedua term penengah tidak mencakup. Maksudnya kekeliruan berpikir karena tidak satu pun dari kedua terms penengah mencakup, seperti orang yang terlalu banyak belajar dia kurus sekali, karena itu tentulah ia banyak belajar. Semua anggota PBB adalah negara merdeka. Negara itu tentu menjadi anggota PBB karena memang negara merdeka. Yang ketiga ada valency of illicit process atau kekeliruan karena proses tidak benar. Artinya kekeliruan berpikir karena term premis tidak mencakup, tetapi dalam konklusi mencakup. Contohnya, kura-kura adalah binatang melata. Ular bukan kura-kura, karena itu ia bukan binatang melata. Kuda adalah binatang sapi, bukan kuda, jadi ia bukan binatang. Yang keempat ada fallacy of two negative atau kekeliruan karena menyimpulkan dari 2 premis yang negatif. Maksudnya, kekeliruan berpikir karena mengambil kesimpulan dari 2 premis negatif. Apabila terjadi demikian, sebenarnya tidak bisa ditarik konklusi. Tidak satupun drama yang baik mudah dipertontonkan. Tidak satupun drama Shakespeare mudah dipertontonkan. Maka semua drama Shakespeare adalah tidak satupun barang yang baik itu murah. Semua barang di toko itu tidak murah, jadi semua di toko adalah baik. Yang kelima ada fallacy of affirming the consequence atau kekeliruan karena mengakui akibat. Kekeliruan berpikir dalam silogisme hipotetik karena membenarkan akibat, kemudian membenarkan pula sebabnya. Bila kita bisa berkendara secepat cahaya, maka kita bisa mendarat di bulan. Kita telah dapat mendarat di bulan, berarti kita telah dapat berkendara secepat cahaya. Apabila pecah perang harga barang-barang naik sekarang, harga barang naik, jadi perang telah pecah. Yang keenam ada fallacy of denying antecedent atau kekeliruan karena menolak sebab. Kekeliruan berpikir dalam silogisme hipotetik karena mengingkari sebab, kemudian disimpulkan bahwa akibat juga tidak terlaksana. Bila permintaan bertambah harga naik, nah sekarang permintaan tidak bertambah, jadi harga tidak naik. Bila datang elang, maka ayam berlarian. Sekarang elang
tidak jadi, ayam tidak berlarian. Dan yang terakhir ada fallacy of inconsistency atau kekeliruan karena tidak konsisten. Kekeliruan berpikir karena tidak runtunnya pertanyaan yang satu dengan pertanyaan yang diaku sebelumnya. Contohnya, anggaran dasar organisasi kita sudah sempurna. Kita perlu melengkapi beberapa pasal agar komplit. Ada 3 jenis umum kekeliruan informal. Yang pertama, kekeliruan relevansi. Ini bergantung pada premis yang tidak relevan atau tidak cukup relevan untuk mendukung kesimpulan secara wajar. Yang kedua ada kekeliruan ambiguitas atau linguistik. Ini terjadi ketika makna kata atau konsep dipelintir selama proses penalaran atau ketidakpastian dan ambiguitas digunakan untuk mendukung kesimpulan yang tidak beralasan. Yang terakhir ada kekeliruan material atau praduga. Ini memiliki premis-premis yang berasumsi terlalu banyak dan yang mewakili beberapa teknik yang paling umum dari penalaran yang buruk. Ada 5 jenis kekeliruan bahasa. Kesesatan ini terjadi karena kurang tepatnya kata-kata, frase-frase, atau kalimat-kalimat yang dipakai untuk mengekspresikan pikiran. Kekeliruan ini terbagi menjadi 5 macam. Yang pertama ada equivokasi. Dalam setiap bahasa selalu terdapat perkataan-perkataan yang mempunyai lebih dari satu arti. Kerancuan equivokasi akan terjadi jika perkataan yang sama digunakan dalam arti yang berbeda dalam konteks yang sama. Contohnya, semua binatang adalah benda astronomis. Johnny Depp adalah seorang binatang. Jadi Johnny Depp adalah suatu benda astronomis. Yang kedua ada amfiboli. Maksudnya itu kesempatan ini terjadi bukan karena penggunaan suatu kata yang ambigu, tetapi karena penggunaan suatu frasa atau suatu kalimat lengkap yang ambigu. Contohnya, terbungkus dalam sebuah koran, gadis cantik itu membawa 3 potong pakaian yang baru. Yang ketiga ada aksentuasi. Kesempatan ini terjadi karena suatu aksen yang salah atau karena suatu tekanan yang salah dalam pembicaraan. Suatu tekanan suara yang salah diletakkan pada suatu kata yang diucapkan sehingga menyesatkan, membingungkan, atau menghasilkan interpretasi yang salah. Contohnya, ibu, ayah pergi. Yang hendak dimaksud adalah ibu dan ayah si pembicara sedang pergi. Tapi karena ada penekanan pada kata ibu, makanya menjadi pemberitahuan pada ibu bahwa ayah baru saja pergi. Yang keempat ada komposisi dan yang terakhir ada divisi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurangnya, kita mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.